Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelku ya. Maaf agak telat. Banyak yang pengobatan. Tiba-tiba hadir nih, ada dua pilihan. Siapa ini? Pilihanmu. Tapi kalau menurut kakak ya, jangan terlalu dipush juga ya diri kamu gitu. Sampai benar-benar itu mantep lah perasaannya ya. Jadi mengindikasikan bahwa kalian itu masih nyaman sama orang-orang yang udah kalian kenal sebelumnya gitu ya. Ya kan? Ya toh. Taurus emang kayak gitu orangnya. Nyari ke sana ke sini, dapat yang dekat. Dapat teman SD, teman SMP, SMA. Kayak gitu ya. Oke, lanjutkan. Ada apa aja ya? Untuk energinya Taurus saat ini. Tuh kan. Masih belum bisa melepaskan perasaan terhadap seseorang itu ya, yang ini loh, kalian memang orangnya nggak mau sampai nggak dapet validasi gitu, pengennya disayangin, dihargain, minimal dihargain lah ya, minimal kalau kalian lagi ada masalah kayak di jalan gitu, berantem gitu ya sama pasanganmu gitu, kalian lebih ke ini pengen dihargai gitu ya. Jangan sampai dimaki-maki. Ya kan, kalian ada orangnya yang penuh dengan pemikiran yang dewasa ya. Sudah bisa mengenali baik dan buruk ya. Orangnya cukup agamis di sini. Kalau ada apa-apa, ya Allah, bismillah, astagfirullahaladzim gitu kan. Yang udah ngerti banget ya masalah kehidupan kayak gitu Taurus mah ya. Kan di sini ada spiritual muda ya kan, yang nonton ini udah pasti ya. Kenapa sih Kak harus ada angkara di antara kita ya? Kalau tidak ada angkara, nggak rame kali dunia Taurus mah. Taurus tuh selalu penuh dengan angkara ya. Nggak apa-apa, tapi asal jangan angkara muka itu ya. Duh, bunga nggak kelihatan nih. Kakak tuh baru beli bunga-bunga kayak gini ya, biar kelihatan jangan terlalu tomboy. Katanya banyak yang request, Kak kalau ada bunga atuh Kak, katanya. Iya ntar beli dah. Kalau ada bunga teh gimana gitu ya, aku takut kecentilan akunya. Aduh. Nah, emang ngobrol santai aja tentang zodiak Taurus ya. Si para spiritual ini nih kenapa sih kebanyakan para spiritual Taurus ini penuh dengan kegalauan ya, bawahnya dihianati mulu gitu kan ya. Kita telusuri ya. Taurus itu diasah ya, ada yang dari lahir, ada itu seperti the gift, ada yang udah lahir dapat sesuatu hal yang terjadi gitu, misalnya sakit gitu ya, jatuh gitu, terus ada sesuatu hal yang terjadi, dipisahkan oleh orang tuanya dan tinggal bersama neneknya dan tinggal sama uaknya. Di sana dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik segala macam bla bla bla. Dari situ sebetulnya ya masuknya rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ada yang dipukulin terus sama ibu tirinya, ada. Semakin dipukulin, dihantam terus habis-habisan. Udah gede, tubuhnya kuat. Sedangkan kalau di dunia karate gitu, karate kid Cina, orang yang mau berguru gitu harus melalui beberapa bukit ya, jalan-jalan, disiksa, dihantam gitu oleh cuaca. Nah, terus juga harus bisa kuat ketika dipukul macam-macam ya. Itu sebetulnya mereka mah program gitu untuk masuk ke kawasan-kawasan pertandingan ya. Nah, itu apa bedanya juga sih sama mereka? Dihantam, hantam terus, disiksa, jadi tuh apa tuh. Wow. Oh, ini juga si pacar Taurus yang sekarang itu manja. Ya kan? Orang-orang manja tuh. Pacarnya Taurus mah manja mulu. Kenapa sih
eh pacarnya Taurus tuh manja-manja gitu, karena cuman kamu ya yang bisa manjain dia. Inti nama. Pokoknya zodiak Taurus tuh ada yang lagi kecewa berat di pagi ini ya. Kecewa banget lah. Tapi nggak terlalu redup perasaannya, masih bisa bangkit ini. Itu. Makanya kakak tuh kalau bikin video agak lama gitu ya. Benar-benar cari jawaban dari setiap hal-hal yang terjadi gitu. Tuh kan. Tuh di atas tuh ada yang gedebu-gedebu gitu. Ada yang lagi marah sama zodiak Taurus di sini ya. Ada yang mungkin ada gangguan negatif juga sih kayaknya ya. Di sini ada gangguan negatif guys ya untuk zodiak Taurus, soalnya persiapannya tuh aku lihatnya dari cara aku bikin lilin ya kan. Karena sengaja aku nggak bikin lilin otomatis, lilinnya langsung dinyalain kayak bikin dulu gitu sumbu gitu. Kita lihat berapa banyak cowoknya Taurus bikin lilinnya, ada berapa nih, sampai 3 kali bikin lilinnya. Tapi lilin yang terakhir itu yang buat lilinnya itu ya sumbunya ya, yang ketiga itu yang kemarin bekas dipakai. Jadi masih dengan energi orang-orang lama, kabogohnya, pacar-pacarnya, orang lama balik lagi, nyambung balik gitu aja terus. Nah di sini tuh kalian lagi bener-bener ngerasa apa ya, banyak yang harus dibenahi di sini. Kayak aku tuh sayang sama seseorang, tapi aku juga harus seimbang dengan kehidupan aku gitu. Ada yang cowoknya tuh bebas gitu pergaulannya, si Taurusnya ngerasa risih gitu, ada ya. Ada yang si Taurusnya tuh udah bener-bener bangkit spiritualnya, karena ada beberapa juga di sini yang yatim piatu juga ya. Atau salah satu di antara ibu dan bapaknya tuh udah nggak ada kayak gitu. Dan dia lebih banyak mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa di sini. Ataupun banyak juga ini ya beruntun gitu ya, kejadian-kejadian yang menyakitkan dalam hidupnya gitu. Jadi dia pengen rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah, karena ada di masa kecilnya Taurus rumah tangga keluarganya itu nggak harmonis kayak gitu ya. Jadi menginginkan kebahagiaan, ataupun sudah pernah berkeluarga gitu, udah pernah punya pasangan yang udah dititipkan anak oleh Allah ya, tapi gagal gitu. Sekarang nggak mau terjadi lagi, makanya ada yang masih nggak bisa lepas gitu ya dari energi lama, ataupun belum bisa melepaskan kesendirian. Di sini ada ya. Ada yang aku udah punya semua gitu, materi sih aku udah siap kak di sini ya gitu. Perjuangan hidup aku tuh masih panjang gitu, aku nggak mau dihianatin, aku nggak mau ya ibaratnya ya hidup sederhana pun bahagia kalau pasangan kita setia gitu. Banyak sih hal-hal yang dipikirkan oleh zodiak Taurus kayak gitu. Ada yang benar-benar kental spiritualnya. Mungkin di sini ada seorang penyembuh juga ya, yang dia hati-hati dalam membawa dirinya gitu dalam pergaulan, karena di sini ada alam semesta yang mengikuti dia gitu. Jangan sampai salah melangkah gitu, jangan sampai salah bertindak. Di sini ada ya, entah itu pria dan wanita di sini. Lalu setelah itu apa lagi? Nah, ini ada yang sama-sama diem, sama-sama cinta, sama-sama mendiamkan dirinya masing-masing gitu. Tapi hati ya, perasaan itu masih kuat kayak gitu ya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kan hati itu sebetulnya tidak ada bentuknya. Seperti apa sih bentuknya hati kan gitu? Digambarinnya love kayak gitu ya. Mungkin hati tidak berbentuk gitu, tapi berenergi hati itu. Hati bisa merasakan ya perasaan seseorang dari kejauhan. Kalau misalnya kalian tuh lagi sayang banget sama seseorang, dia juga tahu gitu perasaanmu. Energi apa nih hari ini yang kita mau serahkan kepada alam semesta? Energi sedih. Sedih, lihat orang tuh semua tuh pada sedih lihat kita gitu. Kita seneng, orang-orang suka sama kita. Kayak gitu sih. Jadi jauhin dulu deh orang-orang yang bikin kalian sedih, soalnya mempengaruhi energimu di sini ya. Terus apa lagi? Tuh ya, ada harusnya aku tuh maunya tuh ngambil satu, yang ke bawah 2 ya, 2. Nah, karena kalian ini di sini tuh masih dirindukan oleh seseorang itu di luar sana, karena kalian penyayang.
Nah, ini energinya, energi dari 10 kartu ini tengah-tengahnya ada yang tidak mau kehilanganmu di sini ya. Benar-benar nggak mau kehilanganmu. Ya, karena kelebihanmu di sini menyayangi dia setulus hati gitu, yang dia nggak pernah dapetin dari orang-orang yang sebelumnya yang deket sama dia gitu. Dan orang tersebut juga udah banyak kehancuran gitu yang beruntun juga dalam hidupnya ya. Ya, jadi ada kecocokan, makanya diam di tengah-tengah. Kalian sayang sama dia, dia sayang sama kalian. Terlepas dari dia sudah punya pasangan ataupun belum gitu ya. Ataupun yang sudah melangkah untuk menikah dengan orang lain, di sini masih ada ikatan, masih nggak mau kalian itu jauh. Ada yang pengen jadi sahabat sama Taurus ya. Nah, masalahnya si Taurus ya mau nggak jadi sahabat. Jarang Taurus mah jadi sahabat. Kalau udah punya pacar ya jarang jadi sahabat. Ya, udah aja lepas gitu. Gak mau kenal masing-masing gitu. Kalau udah mau kenal tuh kayak udah lama banget. Gitu Taurus itu. Mudah kenal, mudah pergi, isi come, isi go. Itu loh Taurus itu. Karena apa sih Taurus kalau udah deket sama seseorang, jangankan sama pacarnya, sama temennya pasti bangkrut deh. Apa yang dilihat, mau nggak? Mau nggak? Mau beli ini, mau beli itu. Itu loh Taurus ya. Bukan berarti Taurus itu pelit. Bukan berarti Taurus itu jaga jarak ya. Kayak kalau di kendaraan jaga jarak, apalagi kalau lihat truk jaga jarak gitu ya. Itu emang bener biar nggak ketubruk. Ya kan? Sebetulnya alam semesta juga sama dengan apa yang terjadi di hati kalian semua ya. Itu misalnya di trotoar gitu, ada nenek-nenek ya, ada kakek-kakek gitu, ngeliatin gitu. Itu teh karuhun, tau nggak? Leluhur kalian ya gitu ya. Yang butuh doamu, yang ada di dalam dirimu, yang di belakangmu gitu, yang dia ingin memperlihatkan kan nggak bisa kan. Harus melalui gambaran alam semesta yang alami gitu, dari seseorang. Katanya ada yang mirip, nih mantan aku mirip dia gitu di jalan, di mantan aku memang ingat aku gitu, atau mantanmu ingat dengan dirimu gitu, silaturahmi lagi, ketemuan lagi, jadian lagi gitu, putus lagi gitu aja terus ya. Kalau udah nyaman pasti mudah gitu untuk comeback. Dia mungkin ingin kembali, kamu terbuka gitu. Kamu ingin datang sama dia, dianya baik, kamu masuk lagi gitu. Jadi Taurus mah gampang sebetulnya orangnya gitu. Cuma kalau udah sakit hati, simpen 1, 2, 3, 4 file, los, langsung pergi kabur. Aku mah zodiak yang paling keren ya, zodiak yang paling cepat kabur ya, bisa menyelamatkan diri cuma zodiak Taurus. Itu pun karena memang Taurus udah keseringan dapat perlakuan yang gak baik sih. Taurus mah diperlakuin baik aja, udah hidupnya tuh nyaman bener. Bukan hanya karena materi Taurus mah ya gitu, karena memang dicintai sih, dihargai gitu. Bukan berarti harus dimanja sih, enggak, biasa aja santai gitu. Itu Taurus itu orangnya mudah terpesona gitu dengan kebaikan seseorang. Makanya banyak yang ditipu Taurus itu. Tiba-tiba datang temennya gitu, atau siapa gitu, ada yang butuh sama dia pasti lakukan yang terbaik gitu. Gak pernah dendam gitu. Kalau dibaikin langsung baik lagi gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa mawas diri ya. Gak apa-apa kita sayang sama seseorang, sayang sama tetangga, sama semua gitu ya. Tapi di sini ada waktunya, jangan sampai lupa dengan kita sebagai seorang manusia yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban dalam agama masing-masing, kayak gitu sih yang paling penting ya. Jadi biar ada keseimbangan gitu. Kenapa sih kita harus selalu menguatkan diri kita, iman kita ya gitu ya. Karena supaya dari apapun yang terjadi di luar, karena di luar tuh banyak racun-racun gitu guys ya. Racun tuh kayak kita keluar gitu. Makanya aku jarang keluar gitu. Aku tuh tahu kerasa gitu. Ada orang yang lagi sedih apa tuh jadi kebawa gitu. Nah, kita harus membentengin diri dengan agama gitu, dengan kewajibanmu dalam beribadatan di dalam agamamu masing-masing itu, untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang memberatkan kayak gitu. Nih ada pacar kita misalnya ya, yang ngomel aja terus ya kan, kita udah kuat ya. Kita udah banyak bermunasabah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu, banyak berdoa lah ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menguatkan kamu gitu, bisa menguatkan hidupmu di sini ya.
supaya tidak down, tidak sedih gitu ya. Gitu. Tapi di sini kan kita harus mencoba untuk berdamai dulu dengan kenyataan. Misalnya pacar kalian itu seperti ini orangnya, bisa nggak? Kuat gak? Sanggup gak? Kakak juga kan udah bilang, kamu sanggup jalanin. Kalau kamu misalnya nggak bisa, ya stop dulu. Lanjut lagi. Kan perjalanan jiwa itu begitu. Karena sih kenapa sih Kak aku harus putus nyambung sama dia? Emang perjalanan jiwamu, kemampuan hatimu cuman sampai sebatas itu. Sebatas kayak maraton gitu, berapa 100 meter gitu. 200 meter. Kemampuan kalian cuman jarak perjalanannya 50 gitu. 50 kecepatannya dikurangin, terus maju lagi. Gitu. Berarti bukan salahmu, bukan salah pasanganmu juga. Jadi Allah menyuruh kalian berdua untuk stop dulu gitu ya. Dengan apa aja, dengan cara apa aja, dengan misalnya ada kejadian-kejadian yang tiba-tiba ada kesalahan gitu ya di antara salah satunya gitu. Itu sebetulnya tuh stop dulu katanya kan. Dalam hidup kita juga ada rambu-rambunya, ada rambu kuning, merah, hijau kan. Hijau maju ya, kuning tenang, merah gitu diem gitu kan. Kalau hijau maju, yang kuning itu cemburu, yang merah itu cinta gitu. Jadi jangan sampai kalian itu terjebak gitu ya oleh cinta gitu sama keadaan kayak gitu misalnya. Jangan sampai melebihi kapasitas, jangan sampai melanggar rambu-rambu gitu loh maksudnya ya. Oke, di sini ada inisial nama ya. Apa yang bisa aku baca dari sini? Coba. Masih ada perasaan cinta ini di luar sana ya. Hurufnya bisa kelihatan nggak? Bisa ya. Coba geser dulu deh. Geser dulu ya sayang-sayang ini. A, N, T, G, O, T, N udah. I, oh udah. Oke. Terus ada Santa plus. F. Kalian itu sebagai Hansa plus ya, suka merekat apa, mengobati luka orang. Oke, apalagi ya? Ini udah, ini ya. Apalagi? Udah. Oke. Oke, aku pertama lihat ini huruf ini. Kayak C gitu. Berbicara ya, aku harus mendapatkan cintamu. Lalu apalagi? Ada yang ingin mendapatkan cintamu dan harus mendapatkanmu ya. Gak tahu nih kalau misalnya nggak bisa mendapatkan kamu, entah apa yang terjadi, aku nggak tahu ya, apa dia sesedih apa gitu kan, nggak tahu ya. Atau takut kalian keduluan sama orang lain, karena di situ tuh banyak banget yang ngefans sama kalian ya, yang suka banget sama profilmu di sini karena kalian adalah orang yang mandiri gitu ya. Terus ada sesuatu juga yang tersembunyi ya. I got to something feeling good for you. Ada sesuatu hal yang bagus di dalam hatimu di sini ya. Ada yang mendambakanmu kayak gini. Seandainya gitu kan, ada if you ya, if you ci ya. Seandainya aku tuh mencintaimu, aku mendapatkanmu, pasti bahagia banget di dunia ini kayak gitu. Jadi ada yang bermimpi ya bersama hidup denganmu di sini. Ada yang mencita-citakan dirimu ya sejak lama ya. Gitu. Terus oke, kalian adalah orang yang betul, kalian tuh masih muda tapi kayak orang tua gitu bahasanya. Ada di sini yang dikit-dikit pencerahan gitu, kayak orang yang ada teman-temannya yang lagi ada masalah. Gini-gini loh sebetulnya ceritanya nih, menurut aku ya, kalian tuh harus gini-gini. Banyak ya dari antaranya di sini yang suka memberikan solusi sama teman-temannya kayak gitu ya. Ya, tua banget gitu jiwanya gitu ya, ada ya. Terus gak pernah ngitung ya, apapun yang diberikan gak pernah jadi hutang, piutang gak sih. Kalau Taurus mah kalau yang mau bayar utang silakan, gak juga gak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya aku butuh tolong gitu ya, berapa aja kayak gitu yang kamu punya gitu. Aku gak mau harus gitu kayak gitu ya, Taurus mah orangnya ya.
Ada ya, ada cinta segitiga juga. Ada cinta segitiga di sini. Ada yang, tapi sih sebetulnya ya, as long as you love me, kata dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalian mungkin cinta segitiganya sih orang di sana, di luar sana punya pilihan, jadi punya pacar gitu, ataupun bertiga gitu third party sama kalian gitu. Ataupun pasangan kalian tuh third party di luar. Jadi pas udah sama kalian sama yang lain gitu. Sok-sok sibuk kemana padahal ada janji lagi yang lain gitu ya. Harus ada privacy gitu. Ntar kalau kalian nih mantan kalian nelpon ya, nanti aja dulu gitu. Kalau kalian lagi sama pasangan, itu sih sebetulnya yang bikin masalah besar. Ya kan? Jangan diundang lah masalah itu gitu. Jangan diundang-undang suruh datang masalahnya gitu. Kalau masalah diundang datang. Kayak ada acara kawinan ya, bener nggak? Diundang, mbak datang nggak? Datang. Karena diundang gitu loh. Nggak sadar apa ya? Kalau misalnya ngundang-undang masalah itu datang masalah, ngundang-undang kebahagiaan datang kebahagiaan, ngundang-undang kebencian datang orang-orang yang benci gitu. Ya. Apa lagi? Ini ada cerita seru ya. Agatha Fifth. Ada cerita nih, ada cerita tentang kalian itu kayak semut ya, berjajaran, saling silaturahmian gitu ya. Kayak cintamu tuh kayak rantai gitu, yang kalau ketemu salam gitu ya. Mirip-mirip cerita tentang semut di sini ya, ada An gitu kan, yang selalu bahagia dengan silaturahmi gitu, yang selalu hangat bersama dengan orang-orang, yang selalu mengukuhkan tali persaudaraannya tinggi ya, saling menguatkan satu sama lain ya. Ada ikatan di mana tentang kecerdasan batiniah di sini, yang lebih mengutamakan hati ya daripada logika di sini, oke? Dan ada kehidupan kalian. Ada nih di sini yang mirip siapa gitu ya. Wajah-wajahmu itu nggak wajah di zaman sekarang, ada di zaman-zaman dahulu, masa lalu. Kadang di antara zodiak Taurus ya, kalau ada yang ngeliatin kalian kayak gitu ya, duh cakep, terus bersih gitu ya, nggak ada di dunia ini, maksudnya nggak ada di era sekarang, kayak ada di 1000 tahun yang lalu gitu wajahnya, face orang-orang masa-masa lalu lah gitu ya. Ya yang cantik gitu, cantiknya nggak ada di dunia ini pokoknya. Ada ya di antaranya ya, yang orang tuh kenapa sih ngeliatin aku terus, kak aku tuh males diliatin. Nggak ada emang muka lu di situ di zaman sekarang ya, yang nggak dilihat di sini gitu. Bukan berarti orang itu nggak suka, bukan ya, karena ada something power in beauty in yourself gitu, yang mereka itu sadar gitu, ini siapa kayak gitu ya. Ada sesuatu yang aku tertarik gitu, walaupun kalian mau jauh lagi di kafe gitu 10 meter lah dari orang tersebut, kamu dan dia itu menatap gitu, menatap jiwamu di sini ya. Oke, ada sesuatu hal ya di sini yang membuat kalian itu istimewa. Jadi untuk zodiak Taurus jangan bersedih hati, karena kalian adalah orang yang istimewa, diistimewakan, mungkin dibedakan daripada yang lain ya. Ada pembeda gitu di sini. Jadi kadang-kadang kita tuh aneh gitu. Kita mah aneh tapi nggak bikin orang sedih, selalu bikin orang senang dengan apapun caranya. Kita yang punya cara untuk membahagiakan mereka. Nah seperti itu zodiak Taurus. Kadang si pacarnya Taurus aja juga suka jealous kalau Taurus lebih dekat sama teman-temannya. Bukan berarti tidak mencintai gitu, tapi karena di sini ada keterikatan batin, ada rasa yang chemistry-nya udah dapat gitu. Jadi di dalam jiwa kan aku udah pernah bilang ada partnya ya, part waktu sama teman, part sama teman kecil, part sama masa lalu ya, part sama keluarga, itu ada semua. Oke, kadang-kadang begini loh sebetulnya yang bikin konflik itu ya, kenapa ya? Ada figur pemimpin, figurmu nih, kalian nih ada yang udah jadi dokter ya kan? Ini ada nih yang suka telepon aku, dokter, dia dokter jantung gitu. Kak, iya, gimana? Berantem mulu. Apa kayak gimana? Apa anak-anak sehat nggak gitu ya? Main ini kok gini-gini, marah-marah terus ya kan? Coba simpan dulu figur ini. Ya, simpan dulu engkau sebagai seorang
uh, single mother ya, buka dulu bajunya sayang di luar, kedokterannya simpan dulu, jabatanmu simpan dulu di luar, simpan digantungin kayak ada baju gantungan di luar, simpan, masuk ke rumah, kosongin bahwa Anda adalah sebagai seorang kepala keluarga atau Anda sebagai seorang ibu sekaligus kepala keluarga yang single di sini ya, yang siap menerima pelukan dari anak-anak. Bukan kadang-kadang anak-anak suka pulang nungguin emaknya kan, ya. Bawa apa gitu, minimal kan bawa kasih di sini. Anak-anak tuh mintanya cuma apa? Minta dibawain kasih sayang ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada benteng nanti yang menghalangi mereka untuk bisa melihat dirimu, karena dirimu membawa figur energi di luar yang masuk ke dalam, akhirnya ada konflik. Jadi energi mak gua marah-marah mulu, males deh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Jadi ada yang dari luar dibawa ke rumah. Gitu. Jadi rumahmu istanamu gitu, bukan kantor gitu ya. Nah, yang membuat nanti perdebatan terjadi itu karena sesuatu yang dibawa dari luar itu energi masuk, jadi tidak ada keseimbangan. Orangnya orangnya tuh auto cerdas gitu ya, jadi otomatis gitu daya tangkap imajinasinya, jadi jalan aja gitu sebetulnya. Cuman di sini ada hal-hal yang kayak memang malesan gitu. Kalau orang-orang kreatif itu kadang malas gitu. Padahal kalau udah ada waktunya, udah ada tarikan buat maju itu maju. Di sini ada yang lagi stuck juga ya, yang nggak mau ngapa-ngapain karena ada energi yang masih patah hati dengan seseorang, pasangannya yang mungkin pergi meninggalkan dengan menikah dengan orang lain gitu ya di sini ya. Tapi ketika kalian mencoba untuk bangkit, di sini langsung bangkit secara otomatis ada di sini ya. Karena terlalu cerdas, terlalu pintar juga, kadang-kadang kekuatannya itu terlalu banyak, akhirnya jadi berat. Jadi kadang males gitu, bukan karena malesan, bukan karena dia belum menggerakkan. Jadi kayak maju aja dulu, jalan aja dulu. Karena ada orang-orang yang spesial itu biasanya ya gerakannya itu sudah ada dejapunya gitu kan. Jalannya jalan gitu, nggak bisa. Jalan itu ada waktu, tempat, kapan, dan bukan disebut ini lambat, tapi karena ada hal-hal yang dulu yang mesti datang ke dalam jiwanya, dijalanin, diterapin ke dia gitu, ke diri dia, karena kejadian dari luar itu membuat dia tuh feel-nya naik. Jadi kayak dia tuh dapat kekuatan gitu, kayak disetrum set gitu ya, kayak setruman. Nah, jiwa itu setrum untuk melaksanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan kayak itu. Jadi kalian kalau punya teman-teman zodiak Taurus harus sabar ya, karena dia kalau udah bergerak dia akan menyelamatkanmu seperti itu ya, penuh dengan kekuatan di dalamnya yang benar-benar menghangatkan jiwa gitu. Entah itu dengan kata-kata dia gitu, ataupun dengan kemampuan dia gitu ya, secara mungkin daya kreativitasnya dia gitu ya. Cuman Taurus pemalu, orangnya nggak pedean gitu. Tapi kalau udah jalan dia tuh kuat gitu, ngejalanin segala sesuatu yang bisa melebihi kapasitas juga. Cuman si Taurus di sini harus bisa membendung kelebihannya, jangan sampai kelihatan sama orang nih bahaya, bisa jadi slack gitu ya. Karena condong dicintai sama apa tuh namanya, atasan-atasannya gitu ya. Yang kadang dia sulit untuk bisa deket sama teman-temannya, karena kelebihannya itu kadang-kadang bikin teman-temannya tuh ngiri gitu guys. Oke? Wow, keren. Mungkin gitu aja untuk zodiak Taurus. Terima kasih udah nonton videoku, yang udah like, subscribe, yang udah personal reading, semua makasih. Semoga rezeki kalian tuh bertambah terus ya. Bahagia, dan tujuanmu untuk mendapatkan si cinta yang kalian sayangi itu sama-sama cinta, sama-sama sayang, sama-sama menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting. Makasih atas perhatianmu. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Taurus. Maafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dipahami. Oke, dadah Taurus.